Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ada haleluya? Apa kabarnya? Ada yang luar biasa, ada yang kayaknya antara luar biasa dan tidak ini. Apa kabar saudaraku? Luar biasa, haleluya. Bisa kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Di antara kita mungkin ada beberapa wajah-wajah lama yang mungkin pasti sudah kenal nama saya. Tetapi saya beberapa bulan kebelakangan saya melihat ada beberapa jiwa-jiwa baru yang hadir di gereja ini. Dan mungkin belum kenal siapa saya ya. Saya perkenalkan nama saya Bapak Ibu. Nama saya adalah lengkapnya Christian Nur Cahyadi Sitepu ya. Dan buat pagi hari ini, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk dapat berbagi atas apa yang sudah saya dapatkan, sudah diterima Tuhan, sudah berikan kepada saya. Saya tidak bermaksud menggurui saudara-saudara, tetapi saya di sini mau berbagi buat kita bersama apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ya. Oke. Duduk bersebelahan udah baku kenal atau karena terpaksa duduk di sebelah dia? Coba lihat teman sebelahnya dulu saudaraku. So baku kenal atau karena terpaksa tadi karena posisi sudah menentukan harus duduk dengan dia? Oke. Nah, artinya begini saudaraku. Saya tanya-tanya dulu lah ya sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Siapa anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini yang berangkat dari kamarnya sendiri menuju gereja Sion 68? Sendiri. Oh, sendiri semua ya. Tidak ada yang berdua-dua baku janji, tidak ada? Luar biasa. Kenapa kita bilang luar biasa? Karena begitu besarnya kerinduan saudara untuk sampai di sini merasakan hadirat Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan kedua. Tadi kan udah lihat kanan kirinya kenal atau tidak atau karena terpaksa. Siapa yang begitu sampai gereja? Biasakan yang belakang sana diikat tuh. Ya toh? Diikat atau ada juga yang menschedulkan khusus. Saya datang ketika talinya sudah dibuka. Biar bisa duduk di belakang. Yang merasa itu yang senyum-senyum udah tahu ya. Ada beberapa wajah yang saya lihat sudah dari jam 9 udah sampai 68. Tapi masuknya kira-kira jam 9. 30 belum buka deputali. Datang saja jam 9. Ada yang bisa jawab? Oh, takut disangka pelaku ya. 9.40 kayaknya udah buka tuh. Nah, ketika Anda datang ke sini, ada nggak yang berusaha untuk cari-cari teman? Kayaknya, kalau saya pribadi ya saudaraku, saya pasti selalu nyari mana ini kelompok geng saya biasanya. Kalau nggak ada rekan kerja, satu suku, suku Batak Karo ya kan, atau saya pergi ke orang-orang jemaat Riskem, kalau enggak ada ke suku yang dari istri saya, mana ini orang-orang Manado, saya cari mereka. Ya. Nah, kalau itu yang saudara lakukan, siapa yang datang begitu datang? Coba cari temannya duduk di mana. Yang datang sendiri sampai sini nyari temannya duduk di mana, boleh angkat tangan? Raja satu. Ada yang lain? Wow, kasihan kalian anak Tuhan ya. Kenapa saya bilang kasihan? Karena Tuhan pun tidak senang. Ayo kita buka firman Tuhan sama-sama dulu saudaraku. Ya, ketika saudara datang, begitu datang, saudara cari orang yang saudara kenal. Berarti satu langkah. Awalnya kau pun sudah menyenangkan Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari, ini biasanya firman yang disukai orang-orang jomblo ya. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 18.
Sana kan ada si Naga sama Jack, berarti dia cari-cari teman toh. Koso melakukan kehendak Tuhan itu, dekku. Ya, kita lihat apa firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman. Apa katanya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Coba lihat kopu tanpa duduk, ada nggak kopu teman di situ? Temanin Pak Gembala, Biar sudah menyenangkan Tuhan. Kan dari satu sisi dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi ia yang sepadan dengan siapa? Dengan dengan Anda. Mungkin banyak orang pikir, Bang, ini kan kisah Adam Hawa, Bang. Ini Adam Hawa loh, Bang. Harus cowok dengan cewek. Masa raja makan jeruk, ya kan? Jeruk makan jeruk. Konteksnya dalam hal ini, sebenarnya apakah Adam dalam masa penciptaan, Adam ada komplain akan kesendirian, akan tidak mampu ngurus Taman Eden, bahkan menamai hewan, menamai burung. Dia bisa. Tapi semua proses penciptaan, saudaraku. Semua proses penciptaan. Mulai dari Allah menciptakan terang. Dia berfirman, jadilah terang. Terang jadi. Tuhan berfirman, memisahkan air. Jadi, hewan jadi. Apa kata-kata Tuhan? Allah melihat semuanya. Gak ada yang tahu, kejadian ini kayaknya hafalan anak sekolah minggu ini. Allah menciptakan, Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1, Tuhan ngomong baik, baik, baik. Tetapi di kejadian 2, yang menginisiasi kata tidak baik itu Tuhan. Dia berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Maksudnya gimana sih ini, Bang? Kenapa sih kita harus punya seseorang yang galau makin galau dah ya? Ini kayaknya makin sakit hati, Bang, gak punya pacar sampai umur segini. Tenang, tenang. Kita ini ngomongin konteks universal. Bahwasanya manusia itu tidak baik kalau sendiri. Ya. Kalau kita ngomong sendiri, ya, itu asal katanya sendiri itu adalah ngomongin bahasa Ibraninya itu adalah badat. Coba sama-sama katakan badat. Sekali lagi badat. Badat ya, bukan bodat. Ya, orang Batak yang tahu bodat, ada yang tahu bodat kan? Ini badat. Apa artinya badat? Arti bahasa Ibrani badat ini adalah separation. Itu juga bahasa Bataknya. Ya, Lek Parasian ya. Separation bahasa Batak kan? Separation atau by implication a part of the body. Jadi ada kata-katanya terpisah atau implikasi dari bagian-bagian tubuh yang tidak saling menyatu. Kata-kata di dalam firman Tuhan itu berkata badat. Bersyukurlah kalau saudara sudah memiliki pasangan hidup. Yang sudah memiliki pasangan hidup, angkat tangan. Yang gak angkat tangan sudah memiliki, apakah berencana untuk mengganti kah apa? Gimana Bapak Wakil? Sudah ya, haleluya. Ya, jangan sampai kan, kayaknya bisa ditukar tambah Tokopedia kah ini atau apa ya kan. Nah artinya apa? Kalau kita sendiri, apa yang terjadi? Kita seperti orang, seperti tubuh yang masing-masing anggotanya itu tidak saling menyatu satu sama lain.
Mungkin ada yang bilang, Bang, ini kok udah hampir 2 bulan ini ngomongin komunitas. Ngomongin komunitas. Kan yang terpenting kita itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan pun berkata di dalam Mazmur 1, dikatakan ayat 2, yang merenungkan kitabnya siang dan malam. Oh, aku sudah melakukannya. Tapi kenapa? Apa pentingnya? Kenapa kita perlu komunitas, kita perlu teman? Karena saudaraku, sama prinsipnya seperti arti kata badat sendiri. Engkau terpisah anggota tubuh. Karena analogi yang diberikan Tuhan terhadap gereja-gereja, itu pun ngomongin tubuh. Tubuh. Ya, kalau ngomongin tubuh, coba kita baca Roma 12 ayat 4 sampai 5. Dikatakan seperti ini. Udah muncul? Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, ya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, kita punya tugas berbeda-beda. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, kita adalah anggota yang satu terhadap yang lain. Yang artinya, Raja udah bilang, layak Kris berbeda pastinya. Ya, saya memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Saya punya kelemahan di bidang tertentu. Saya memiliki keunggulan di bidang tertentu. Sekecil apapun bagian tubuh itu mempunyai fungsinya. Tetapi ketika itu terpisah, apa yang terjadi kalau kita bilang, apakah kita ini sudah bisa menggambarkan satu tubuh di dalam Kristus? Ketika kita duduk pun nggak tahu sama siapa. Bukit tahu sebelahmu, Dek? Iyalah ya, kayaknya banyak yang kenal ya. Artinya apa? Kalau tubuhmu terpisah, kalau kita tidak menempel pada satu ikatan hubungan, bagaimana orang dapat tahu apa yang kau alami? Saya kasih contoh. Misal, jari satu ruas terputus. Yang terputus ini, kalau dibiarin, berapa lama ya katanya organ-organ mulai mati ya. Organ-organ selnya mulai mati. Nggak usah tunggu organ sel mati itu. Ya, digigit anjing pun itu jari. Tubuh bisa rasakah? Yang menjadi concern adalah sakitnya. Tetapi berapa banyak di antara kita yang berusaha untuk, bukan berusaha, tapi bisa dibilang apa ya? Tidak punya penolong. Wahai single onsite. Tahu maksud saya single onsite? Status bapak-bapak yang single onsite siapa aja? Tanya ya. Enggak mungkin kita berharap istri kita yang jadi selalu teman kita kan? Sama siapa kau cerita? Sama siapa kita terbuka? Mungkin kau bilang, Bang, aku tiap Sabtu Minggu kalah Bang Kris. Kalau Bang Kris kan jarang-jarang ke kops. Aku tiap Sabtu Minggu nongkrong sama temanku Bang. Ketawa-ketawa kami kok Bang. Baru, kau kira itukah penolong yang Tuhan maksud di dalam firman-Nya yang berkata bahwasanya Dia tidak suka kau sendiri. Yang diharapkan dalam hal ini adalah kau punya teman dan kau terbuka bagi temanmu. Ini introspeksi buat kita semua. Introspeksi buat kami para majelis. Introspeksi bagi setiap jemaat.
Berapa banyak di antara kita yang kita mau tampilkan seperti halnya ketika bapak-bapak posting gambar di sosial media, foto, pasti selalu mau menampilkan sesuatu yang bagus di mata orang. Dan berapa banyak orang-orang kita yang berusaha untuk mencitrakan bahwasanya hidupnya fine-fine saja. Tadi saya antara senang dan sedih ketika menanyakan kabar. Apa kabar saudaraku? Ada yang luar biasa bang. Ada yang langsung luar biasa. Bagus. Karena Tuhan berkata, apa yang kau mengucapkan itu yang terjadi. Apa yang kau ucapkan di hadapan hadiratku, aku akan melakukannya. Ketika kau berkata luar biasa, itu yang terjadi dalam hidupmu luar biasa. Tetapi permasalahannya adalah banyak yang mengucap luar biasa, padahal sebenarnya dia berharap Tuhan utus penolong. Tuhan kok belum dijawab-jawab. Banyak di antara kita yang mau mencitrakan bahwasanya fine-fine saja. Minggu lalu lagi itu kayak ada mungkin di antara kita yang pencitraan. Minggu lalu tahu ada aktivitas apa saudaraku? Ulang tahun gereja yang ke-47. Enggak tahu itu rencana dari panitia acara atau tidak ya. Tapi tiba-tiba kakak saya Ibu Feni bilang, ada yang bawa macis. Ada yang bawa korek api. Saudara ingat kemarin? Yang kita mau nyalakan lilin gak ada koreknya. Itu kayaknya tes-tes kan ya. Saya yakin itu masih ada yang bawa korek. Cuman bilang, aduh penghakiman terjadi di muka bumi. Betul atau betul? Banyak yang berusaha mencitrakan aku fine-fine saja. Ada yang mungkin punya permasalahan dengan keluarganya. Dia tutupi. Ada yang mungkin istrinya seperti apa. Atau dia hidupnya yang seperti apa. Tetapi di depan jemaat. Wow, komunitas kudus. Ada mungkin yang masih suka dengan dosa pornografi. Ya. Tapi ketika firman datang. Ketika kau sendiri. Gak berdaya. Yang kau butuhkan apa? Bukan ngomongin berapa followermu di Instagrammu kawan. Berapa pertemananmu mungkin yang tua-tua umur 40 ke atas masih pakai Facebook. Yang di Facebook atau TikTok. Bukan itu. Bukan secara fisik. Bahkan mungkin saudara pernah mendengar istilah kesunyian di dalam kerumunan orang. Kita merasa sendiri di tengah kerumunan. Kita merasa kok imanku kayak iman yoyo. Naik turun, naik turun. Enggak pernah naik. Karena apa? Semua setuju kan? Tuhan punya rencana ketika Tuhan mengizinkanmu ada di tempat ini. Ada amin saudaraku? Kecil sekali aminmu. Ada amin saudaraku? Atau kau tiba-tiba ada di Freeport gitu kan? Pasti ada maksud Tuhan ketika Tuhan membuang kita sampai di tempat ini. Walaupun banyak orang berharap dibuang ke Freeport. Ya kan? Tetapi ada rencana Tuhan. Tetapi jangan sampai rencananya untuk menggunakan hidupmu, malah kaunya turun. Ketika kau ada pasangan hidupmu di sebelahmu. Seperti saya sama istri saya biasanya ya. Ketika saya pulang cuti, tahu darah anak Medan lah ya. Kalau bawa mobil gitu kan, tiba-tiba ada yang mau maksud nyerempet atau klakson, darah Medannya keluar. Kan istilah orang Batak apa le? Kambing di kampung, di luar harus jadi singa. Terpancing kan, pap modusu. Itu pap istri saya langsung.
Pap, ingat yang bawa oto ini lebih lama kita. Jangan dorang dusupa kita kalau ngana pergi. Agak roaming ya. Saya translate. Jangan sampai nanti waktu papi pergi, kan mobilnya lamaan di mami. Jangan dikira mami yang cari gara-gara. Sadar. Begitu juga ketika istri saya bilang, Pap, orang itu ngomong-ngomong gini. Kalau saya istilahnya, prinsipnya ini ngomongin hafruta, ngomongin ada sahabat kita, ada orang yang benar-benar mau mensupport kita. Di sini penolong, istilah penolong itu buat wanita bukanlah sesuatu yang lemah. Kalau saya baca-baca yang di buku-buku soal wanita, soal siapa sih Hawa? Co-warrior. Orang yang membantu di dalam peperangan yang menguatkan. Makanya kalau IDF kah namanya itu, tentara Israel. Banyak kan tentaranya yang wanita. Ngambil semua dari firman Tuhan. Kita nggak usah bahas dulu soal peperangan. Ya, tetapi bagaimana kita yang di sini pun, yang sebenarnya pun masih perang dengan hidup kita sendiri. Perang dengan kedagingan kita sendiri. Pernah nggak saudaraku ditanya sama orang, apa kabar? Sebenarnya kabarmu tidak baik-baik saja. Tapi kau tahu kau Kristen. Kau harus bersaksi bahwasanya kau punya Tuhan yang besar dan kau berkata luar biasa. Satu hal yang mau saya sampaikan. Sharing ya. Saya mau sharing. Puji Tuhan, saya bersyukur buat hafruta saya. Ya, buat orang-orang di sekeliling saya. Kemarin di kaum pria di Riscamp kita berdiskusi. Ya, tapi kan nggak semuanya pergi ke Riscamp karena itu pria-pria juga. Saya berkata, mungkin kalau saya punya hafruta, saya akan menipu diri saya sendiri. Ketika, terima kasih juga buat doa saudara-saudara waktu kejadian anak saya jatuh dari motor dan tangannya cedera. Nggak tahu ya, mungkin karena inilah ikatan antar teman. Seandainya Om Gembala menanyakan, nelfon saya, Kris apa kabar? Saya pasti bilang apa? Baik Pak Gembala. Walaupun di dalam ini sakit. Pada siapa kau bisa terbuka? Pada sosok penolong yang Tuhan utus. Kau tidak bisa hidup sendiri. Kau tidak bisa bertumbuh sendiri. Yang diharapkan adalah ada keterbukaan kira-kira di antara kita. Di Riscamp ini, di Riscamp, di 68, di Riscamp, di tempat kita yang tidak punya pasangan di sini. Kalau like parasian tinggal curhat-curhatan aja sama istri kan. Om tadi di kantor gini loh. Gini loh. Bisa. Kita. Ya kan? Apalagi kalau hidup kita sudah diperbaiki dengan pasangan kita, dia bisa kita jadikan sebagai hafruta kita untuk menguatkan kita. Tetapi kalau hidup kita pun, keluarga kita masih belum benar-benar dipulihkan. Gimana kita mau cerita, aduh mam, tadi papi tergoda ya ada cewek pegaga sekali. Langsung baklai. Saudara tahu maksud saya? Tetapi pada siapa kita bisa bercerita? Kepada teman terdekat kita yang kita percaya. Sehingga pada saat teman saya bertelepon kepada saya. Waktu kejadian pas hari kejadiannya Sabtu malam dan tuntas. Pekerjaan saya ngurusin anak saya jam 1 malam. Dengan melinang air mata, dengan menatap anak saya. Kenapa terjadi Tuhan? Apa salahku Tuhan? Tiba-tiba paginya,
ada chat masuk. Chatnya bilang gini, kapan balik cuti? Enggak ada abang, enggak seru. Gimana kabar abang? Enggak tahu juga, jarang-jarang saya cuti. Rekan kita itu, rekan saya bertanya. Yang akhirnya Pak Gembala juga bawa doa, sama-sama jemaat doakan semua buat anak saya. Saya langsung bisa bilang sama dia, sedang sulit untuk mengucap syukur. Paham maksud saya? Kenapa saya bisa bilang begitu? Dia orang yang kupercaya. Dia orang yang dekat denganku. Dia orang yang tidak sekedar tanya, oh bantu doa ya bang. Ya nanti ku bantu doa. Enggak didoakannya. Paham maksud saya? Sukses ya nanti ku bantu doa. Saya bantu doa. Yang kita butuhkan adalah hafruta kita. Kau harus menemukan orang yang dimana kau bisa, enggak kan seperti Adam dan Hawa dibilang telanjang. Kalau aku enggak cerita ke raja, apa yang perlu dibantu raja atas hidupku, gimana dia mau bantu? Apalagi dengan titel pelayan gereja. Paham maksud saya Pak? Akan banyak tipuan. Dan apa? Ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita tidak punya hafruta, terkadang pengharapan kita pun ikut mati. Karena fakta yang kita dapatkan tidak sama dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Maaf kalau saya tidak bisa memberikan solusi buat saudara-saudara. Like Chris, Bang Chris, baru di kita ini gimana aku menemukan hafrutaku bang? Gimana aku menemukan temanku bang? Karena apa? Salah cerita malah berabe. Ya, kenapa sih kita diharapkan ini saling terbuka? Mungkin kita bisa baca dulu firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Ini ngomongin keterbukaan. Kenapa kita harus terbuka dan memang tidak ada yang bisa bertumbuh hanya sendirian. Oke, sudah tampil. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sampai situ saja. Yang diharapkan adalah saling mengaku. Ini perintah Tuhan. Tuhan gak mau hidup kita ini, pernikahan kita hanya sekedar bertahan. Tetapi Tuhan mau pernikahan kita itu nikmat. Pernikahan kita itu indah. Pak Denny kemarin sharing di dalam Biston dibilang, berkat Tuhan atas hidup rumah tangga yang diharapkan Tuhan. Istri kita menjadi seperti pokok anggur yang subur dan manis. Dan anak-anak kita menjadi tunas-tunas di sekeliling meja kita. Itu harapan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kau berjuang sendiri, tidak ada orang yang nemani. Betul sekali. Kita berharap pada Tuhan, Raja pertama waktu itu menyampaikan akselerasi pun terjadi. Ketika kita memiliki kekuatan ganda, ketika ada teman kita yang ikut. Jangankan memberikan solusi, cuman dengari tangisan kita pun terbantu.
satu. Yang waktu kuliah punya kakak rohani, bisa angkat tangan. Cuman kenapa malu? Yang punya kakak rohani waktu kuliah zaman-zaman muda, Bang Untung ada. Adik tadi setengah tiang itu kakak rohani atau apa ya? Kadang-kadang bawa sesat juga mau katanya kan. Ya, ya memang gitu. Ketika kita dilemahkan karena teladan kita kok nggak sesuai gitu ya. Komplainan selalu sama, kadang-kadang lah ya, ini kan diskusi suami istri bilang, pap yang sana ibu sana. Kalau doa pap, kalau penyembahan, wah berapa pap, wah luar biasa. Tapi kelakuannya, mam, cari Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, makanya kau pun punya tugas. Ya, kita semua punya tugas untuk saling bertumbuh. Ya, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Tetapi terkadang kita tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi rencananya Tuhan atas hidup kita. Karena kita mau berjuang sendiri. Mungkin ada konflik kakak beradik yang dari kecil hidupnya sudah apa saudaraku? Sakit hati, cemburu. Mungkin saya salah satunya yang bisa berhasil keluar dari rasa sakit hati terhadap kakak beradik. Gak tahu ya, zaman dulu itu kok kayaknya saya sakit sekali gitu loh. Sakit bukan apa-apa, sakit karena kita sendiri. Kita mau menghadapinya sendiri. Saya ungkit-ungkit dulu. Kenapa saya satu-satunya dari 4 bersaudara yang lahir sendiri di Jogja. Saya nyari-nyari kenapa sih kok kayak beda aku dengan yang lain gitu ya kan. Perlakuan ya kakak adik pastilah ya beda ya. Yang akhirnya apa? Mulai sakit hati kakak beradik. Mulai menuntut. Padahal setelah saya pikirin, kenapa papi saya yang beda-bedakan saya? Ketika saya mau beli apapun, kayaknya kenapa saya harus nabung sendiri? Yang lainnya tinggal bilang, papi beli. Papi beli. Giliran Kristen, nabung sendiri. Padahal itu apa? Kerja setan. Yang pingin mengintimidasi, merusakkan hidupmu sendiri. Ternyata setelah saya sadarin, aku yang salah. Aku yang gak punya hubungan baik dengan bapakku. Aku anak satu-satunya yang berani ngelawan bapakku. Aku yang beranggapan bahwasanya kau gak perlu nolong aku bisa sendiri. Kan salah sendiri. Akhirnya apa? Kecemburuan aja muncul. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Jangan mau menjadi orang yang berusaha untuk keluar dari permasalahannya dengan kekuatannya sendiri. Sehingga apa? Kita berjalan terseot-seot. Padahal Tuhan bilang serahkanlah. Kenakanlah ku yang diberikan oleh Bapa. Tapi kita berat Tuhan kalau aku memaafkannya. Apa yang bisa menyadarkan kita? Ketika kita mau bertumbuh bersama. Cari Hafruta. Mungkin Bang Untung. Satu kantor kami. Bicara firman jarang ya Bang ya. Saling menguatkan. Ini yang harus kita miliki. Ya. Jadi apa dibilang? Mengaku dosamu. Ya. Karena itu hendaklah saya sempat buka yang dalam bahasa sehari-hari begini kata-katanya. Coba ya saya buka bahasa sehari-hari. Yakobus 5. Karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada teman seimanmu. Dan saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadap Tuhan. Supaya kita bisa saling mendoakan. Itu kata-katanya di dalam James 5 ayat 16. Translatean bahasa Inggrisnya yang MSG message ya. Make this your common practice. Jadikan ini kebiasaanmu. Kalau kita lihat seperti apa sih jemaat yang diharapkan Tuhan. Lihat kejadian kisah para rasul.
2, dan 4. Seperti itu yang diharapkan supaya gereja bertumbuh. Ya, saling mengaku dosa. Bang, kalau kita ngaku dosa, jadi jangan pernah ya saudaraku. Kalau ada orang yang mengaku dosa, saudara kaget. Ih, bisa ya anak Tuhan gitu. Enggak usah jadi penghakim dulu. Dia enggak butuh penghakiman darimu. Kalaupun butuh, itu yang paling dibutuhkannya terakhir. Sehingga apa? Kemarin yang Raja sempat bilang ngomongin trust. Jaga kepercayaan satu sama lain. Ketika orang bilang, bang, aku masih sering jatuh di dalam perjinahan. Bang. Tolong aku, bang. Jangan pula nanti ketemu sama Raja. Lek, kemarin dia bilang, Lek, dia masih jatuh-jatuh perjinahan padahal udah ada schedule-nya. Woi, dari Raja lagi sampai ke teman yang lain, sampai ke teman lain. Akhirnya apa? Injil sampai ke seluruh bumi. Saudara paham maksudnya? Lebih suka dia gosip. Kalau potensi gosipmu tinggi, kau sebetulnya rencana Tuhan itu menjadi penyebar Injil. Amin. Enggak ada aminnya. Enakan gosip bang daripada Injil. Amin tidak. Yang biasa mencerita-ceritain temannya di belakang. Cerita Tuhan yuk. Amin saudaraku. Karena terbukti. Cepat kali berita-berita gitu nyebar kalau lewat penggosip. Makin digosok makin sip katanya kan. Nah, seperti itu. Jadi ini rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara apa kita bisa keluar? Yaitu dengan cara kita mengaku dosa. Bang, bukannya mengaku dosa itu di hadapan Tuhan saja bang. Iya. Roh penurut. Daging lemah. Mungkin saudara pikirkan, kalau saya baru-baru ini sempat lah ya diberkati dengan adalah potongan-potongan video yang bilang terhadap semua kesalahan pelanggaran dosa langsung bilang langsung tantang aja iblis bisa. Tapi kalau ngomongin perjinahan, kenajisan, pornografi, enggak bisa cuman tengking saudaraku. Yang cuman berhasil yang saya lihat apa? Yusuf. Jadi apa? Teman kita butuh supaya saling terbuka, supaya kita bisa saling menolong. Kalau kata bahasa Ibraninya terhadap penolong, bahasa Ibraninya adalah ezer. Apa bahasa Ibraninya? Ezer. Bisa bilang sama-sama ezer? Ezer. Apa arti ezer? Penolong yang di dalam situ. Orang yang mengelilingi, orang-orang yang mengelilingi, menyelamatkan, menolong, dan mensupport. Kalau Kristen berdiri sendiri nih, nggak ada orang yang memperhatikan. Bebas-bebas aja saya. Nggak ada orang yang nasihatin. Bebas-bebas aja saya dengan kelakuan dosa saya. Yang menjadi teman. Kalaupun kau melihat ada anak gereja GPDI, masih merokok dia bang. Masih ini dia bang. Bukan itu yang dibutuhkan saudaraku. Kalau bahasa sekarang itu ngomongin kepo. Ada yang tahu singkatan kepo? Nah, ini kayak belajar bahasa Inggris sedikit lah kita. Ada yang tahu kepo? Knowing, adik sana kayaknya ngikutin perkembangan zaman nih. Knowing everything, particle, objek, sampai seperintilan. Apakah salah menjadi orang Kristen yang kepo? Bapak-bapak yang usianya 40 ke atas tahu ya kepo ya? Wah masih 40 ke bawah bapak ya pak. Mantap. Ya. Om Gembala tahu kepo om. Itu tadi bahasa Inggrisnya om. Jadi pingin tahu aja. Semuanya pingin tahu. Salahkah? Jadi anak Tuhan
Kau bukan kepo informasinya. Kau kepo hidupnya. Biar apa? Biar kau bisa membawanya di dalam doa. Mengubah orang tidak harus dengan kata-kata. Apalagi kita mau kan bukan ini aja jemaat kita kan. Ketika ada temanmu mungkin kau pernah dijumpai, mungkin masih minum-minum bersama temanmu dan kau matamu melihat dia sambil kayak kaget gitu. Dibiarin saja. Apa yang terjadi? Bukan bertambah jumlah jemaat ini. Langsung dia bilang, bahasanya itu kelompok-kelompok orang kudus. Yang tepuk-tepuk tangan katanya kan. Padahal tadinya dia mau gabung. Gara-gara kepo kita salah, malah kita sebar-sebarkan, bukan doakan. Yang dibutuhkan adalah sahabat yang seperti ini, yang menolong. Saya bisa minta tolong mungkin ya. Ezer ini seperti apa sih? Raja bisa sama teman-teman Bapak yang 3 orang naik ke depan sama-sama. Untuk memperagakan seperti apa Ezer yang diharapkan Tuhan. Ya, saya butuh 4 orang lah minimum ya kan. Bisa di belakang saya membentuk lingkaran. Kasih tepuk tangan dulu lah buat kesediaan hati mereka ya Pak ya. Bisa bentuk lingkaran saling gandengan tangan. Ketika saya di luar mereka, tidak ada yang memperhatikan saya. Tidak ada, apalagi ya kerja setan itu jahat sekali Pak. Ketika kita tidak tahu permasalahan kita selalu menganggap, Tuhan kenapa masalahku seberat ini dalam hidupku. Gak pernah kau cerita sama orang lain. Padahal, apakah Tuhan pernah berjanji bahwasanya hidupmu tidak pernah punya masalah? Akhirnya kau pikir kau meratapi hidupmu sendiri, yang akhirnya kau tidak bisa bertumbuh. Nah, kalau saya punya Ezer, mereka ada di sini, tapi saya ada di luar sini. Saya mau ngapa-ngapain, saya mau melangkah ke perjinahan, saya mau melangkah ke hal-hal yang tidak benar, saya bebas. Karena saya tidak punya tanggung jawab atas hidup mereka. Dan mereka pun tidak punya tanggung jawab atas hidup saya. Tapi apa yang terjadi bila saya, tadi kan Ezer katanya, orang-orang di sekeliling yang mau menolong. Sekarang bisa dibuka Pak. Oke, gabung saya sama kalian kan. Sekarang tutup lagi. Kalau saya punya Ezer seperti ini, yang tadinya saya mungkin masih gampang tergoda, saya mau pergi ke tempat sana. Ada mereka, saya nggak bisa ngelangkah. Karena apa? Ada tanggung jawab moral di kami ini untuk membantu membentuk satu sama lain yang punya visi yang sama. Untuk tumbuh bersama, untuk kudus bersama. Betul Pak? Begitu juga ketika saya dalam kondisi lemah. Lah ini waktu itu saya akui, Tuhan selalu ngutus kok Pak. Sekalipun kau dalam kondisi lemah, Tuhan tetap utus. Nah ini yang dulu pas aku kehilangan orang tua, nggak ngapain dia ada di kamarku. Akhirnya apa? Ketika saya lemah, pikir, aduh Tuhan, hubunganku sama papiku baru baik. Papi Alzheimer, tapi papi bisa tahu namaku. Dan akhirnya apa? Ketika saya dalam kondisi lemah, kalau saya punya Ezer, tahan lekku. Biarkan dia getar sedikit ya kan. Kita tes dia. Dia bilang dia laki-laki sekali soalnya. Ada orang yang mau menahan. Bahkan ketika saya jatuh sekalipun mereka ini gak akan rela temannya jatuh. Firman Tuhan berkata dalam lembah kekelaman pun aku ada di sana melalui apa? Teman-temanku. Ya, bisa kasih tepuk tangan buat teman-teman kita ini. Terima kasih menjadi Ezer saya. Yang diharapkan. Tapi saya harus ngomong ke raja. Ngomong ke itu. Aku masih punya akar pahit. Aku harus ngomong. Ya,
Yang Tuhan harapkan seperti itu. Bahkan sebelum Tuhan naik ke atas surga. Seperti apa sih yang diharapkan Tuhan supaya kita ini hidup, bertumbuh, berbuah seperti di dalam Mazmur dibilang. Engkau seperti pohon yang ditempatkan di tepi pinggiran air. Yang berbuah, tidak layu, imannya tidak layu. Ya, berbuah, buah rohnya bertambah-tambah-tambah. Orang dapat menikmatinya menjadi berkat. Bukan ngomongin uang saja yang dikasih. Ya. Dan kata-katanya, apa saja yang diperbuatnya pasti. Sekali lagi yang mau berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti. Amin. Amanat agung. Kita baca. Matius 28 ayat 19. Oke. Kita 5 menit lagi lah ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kata-kata Yesus sebelum dia naik ke surga. Kata-katanya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, lanjut. Ke berikutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau ngomongin kata-kata terakhir, kira-kira penting gak kata-katanya ini? Halo? Ini kata-kata Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini yang dia bilang terakhir. Kira-kira penting gak pesan Tuhan ini buat kita? Suaranya pelan kali. Gak mau ngambil bagian untuk tanggung jawab ini kah? Penting gak perintah Tuhan ini buat kita? Penting. Orang tua kita juga mungkin yang udah pernah meninggalkan kita. Sebelum dia pergi pun dia kalau udah ngomong, nakku, hidup kalian baik-baik ya nakku. Tapi cuman suka kalian semuanya harmonis kakak beradik ya nak. Saling tolong-tolongan kalian nakku. Kalau orang tua kan bilang gitu. Kalau pesan terakhir, itu yang paling penting. Ini juga gitu. Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis. Jadikan murid. Katakan murid. Apakah dengan kita datang ke gereja, ini proses pemuritan yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan? Cuman dengar. Tapi apakah pernah dapat feedback? Misalnya aja. Saya nanya, gimana dek Bukit saat teduhmu? Baik dekku. Baik bang. Kan gak mungkin dari mimbar ini saya bilangin satu-satu nama klien nanyain. Kalau klien gak punya sosok yang klien mau bertumbuh bersama. Jangan jadikan, saudara pasti ingat murid-murid Yesus kan? Tahu ya, mereka ada sekolah teologi ya kah apa? Halo? Pernah baca gak? Petrus, dia belajar sekolah teologi di... Tidak ada. Jangan batasi hidupmu untuk Tuhan pakai. Untuk menjadi murid. Untuk saling berbagi satu sama lain. Untuk menceritakan hidupmu. Saya nggak segan-segan kalau ngomong soal kehidupan saya sama pemuda. Kenapa? Kalau boleh pemuda nggak alami apa yang saya alami dulu. Sejelek apapun orang, setidak pemahaman apapun dia terhadap firman. Mungkin beberapa ayat saja yang berarti dalam hidupnya. Dia pasti bisa membagikan sesuatu pada anak-anak lain. Ini peribatan talenta yang kau miliki. Tuhan udah kasih firman. Tuhan sudah kasih pengalaman hidup samamu. Tapi kau keep sendiri. Tidak multiplikasi terhadap orang lain. Paham maksud saya? Yang diharapkan adalah, yuk cari
Siapa ya kira-kira yang bisa diajak untuk saling diskusi? Di sini juga enggak mungkin kan saya gimana pendapatmu mengenai firman ini, enggak. Cari wadahnya. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Bukan dibilang 2-3 anak Tuhan kumpul, aku ada di sana. Enggak. Paham bedanya? 2-3 orang kumpul dalam namaku dengan cuman anak-anak Tuhan bahkan 10. Belum tentu Tuhan hadir di sana. Di camp, di tempat ibadah pria saya sampaikan. Waktu saya muda, sekarang juga belum tua-tua amat ya Pak ya. Cuman udah panjang lah perjalanannya, udah lebih lama umur saya dibandingkan masa sekolah saya lah pastinya. Nah, waktu saya pelayanan waktu masih di Medan, biasa enggak ya masih tetap nyanyi, ku ingin tetap di sini. Masih kongko-kongko sama pemuda-pemudi, namanya masih pemuda ya kan. Ketawa, wah, ketawa, senang-senang lah. Di pastori. Apa yang terjadi? Setelah jelang waktu hampir sampai siang, ada 2 jam setelah selesai ibadah, keluar ibu gembala. Langsung dia datangi. Sudah berapa firman Tuhan yang kalian bahas? Inner circle yang kalian cari. Orang-orang terdekat yang kalian cari. Tak jarang perkumpulanmu hanya menyebabkan perpecahan. Karena hanya ketawa. Gak ada yang ingin tahu temannya kenapa di belakang sana murung. Komunitas ini yang kita butuh. Kumpul, silakan. Have fun, silakan. Gak mau saya. Pemuda yang pemudinya pindah gereja. Cuma gara-gara apa? Kalau ngomongin penolong, untuk pemuda membuka hati, selektif. Ini khusus pemuda ya, pemudi. Selektif. Jangan izinkan orang sudah tahu hidupmu terlalu dalam dan kau terlalu berharap. Dan usahakan penolong selama kita belum menikah. Carilah penolong yang sejenis juga. Supaya jangan ada lagu-lagu plesetan dia jamah. Yang akhirnya apa? Bukan nama Tuhan dipermuliakan. Ketika orang keluar dari tempat kita dengan hati pahit. Kira-kira ceritanya bagus enggak? Pasti buruk. Undanglah selalu Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa sendiri. Minta Tuhan menunjukkan siapa orangnya. Tidak semua orang bisa langsung ke gembala. Terlalu repot Pak Gembala. Ada Pak Janjay. Ada Lek Parasia. Ada Kakak Feni Muku. Ada Sam di sana. Ada Atek. Yang bisa kalian jadikan kakak rohani kalian. Buat pemuda. Buat bapak-bapak. Komunitas kita bikin lebih valuable. Lebih bernilai di hadapan Tuhan. Yang membangun. Yang bisa saling cerita satu sama lain. Saling berdoa. Biar kita bertumbuh bersama. Yang udah usianya 35 tahun ke atas. Terkadang saya malu dengan umur saya. Terhadap kedewasaan di dalam Tuhan. Sama kita tumbuh yuk. Sama kita berkembang yuk. Jangan ada yang mau lari sendiri. Bawa saling bergandengan tangan, saling merangkul.
Ada amin saudaraku? Biarkan Tuhan yang menunjukkan bagi kita. Biarkan kita senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya akhiri. Mari kita nyanyikan. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan yang membentuk hidup kita. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang mengajak kita semua sebagai komunitas yang kudus, bagaikan bejana siap dibentuk. Di tanganmu, amin Yesus. Bentuklah kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Inilah hidupku, biar kita mau dibentuk oleh Tuhan. Biar kita semakin dewasa, semakin serupa dengan gambarannya. turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu hidup kami Tuhan. dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, Tuhan ini hidup kami. sempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Jemaat katakan, angkat tanganmu katakan. Ku mau sepertimu Yesus, kami butuh Tuhan. Kau sahabat sejati kami Yesus. Utus anak-anak untuk kami saling bergandengan tangan. Lebih sungguh dari dalam hatimu katakan, ku mau sepertimu. Sempurnakan kami Yesus. Mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia, kita muliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya,
Kami bersyukur di pagi hari ini, sebab kebenaran firman-Mu telah disampaikan kepada kami semua. Biarlah kami menjadi komunitas yang Engkau bentuk, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang saling menyokong, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami saling bergandengan tangan, agar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat, komunitas yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba firman-Mu, Bapak Kris yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biar tetap ada dalam pengurapan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah terima firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberikan kekuatan, berdampak kepada kami semua yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan yang sudah memberkati kami dan akan terus memberkati kami di dalam tugas pekerjaan kami teristimewa. Tuhan kami senantiasa diberkati secara rohani. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berkorban dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.